Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya. Kalau adik-adik masih ingat apa saja yang kita bahas di bab pertama? Hmm? Betul, sejarah baptisan berdasarkan Alkitab. Lalu apa yang akan kita bahas pada pertemuan part kedua ini? Betul, macam-macam baptisan. Yang pertama, baptisan Yohanes. Makna baptisan Yohanes bersifat ekskatologis, menuju kepada Kristus, membaptisan dengan Roh Kudus, yaitu terdapat dalam Markus 1 ayat 4 sampai 8. Ntar adik baca sendiri ya. Dalam baptisan Yohanes, sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa, tetapi sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Benar yang sudah kita bahas sebelumnya, karena pada masa itu masih banyak yang belum mengenal Kristus. Maka setiap orang yang bertobat yang ingin mengikuti Kristus dibaptis dulu oleh Yohanes Pembaptis untuk sebagai tanda pengikut Kristus, yaitu pertobatan. Yang kedua, baptisan anak-anak. Ada gereja yang melakukan baptisan untuk anak-anak, tetapi ada juga gereja yang melakukan baptisan ketika jemaatnya dewasa. Banyak gereja di Indonesia memilih untuk membaptiskan anaknya sedari bayi dan dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Dalam Injil Matius 19 ayat 14a, Markus 10 ayat 14a, Lukas 18 ayat 16a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Seperti ada lagunya kan, biar anak-anak datang kepadaku. Ada yang tahu nggak lagu itu? Kalau belum tahu, ntar pelajari sendiri ya. Yesus memberkati anak-anak, maka baptisan anak-anak memiliki dasar Alkitab. Jadi baptisan dewasa maupun baptisan anak-anak sama-sama memiliki dasar Alkitab. Jadi tidak ada lagi perdebatan mau dibaptis bayi, mau dibaptis dewasa, itu sama-sama memiliki dasar Alkitab yang sama. Yang ketiga, baptisan merupakan perintah Yesus. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, kabarkan Injil kerajaan Allah dan baptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan dimiliki oleh semua bangsa. Yang awalnya keselamatan hanya dimiliki oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini Yesus memperluas keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya dijadikan muridnya melalui tanda dibaptis. Dengan dibaptis itulah setiap orang percaya memiliki anugerah keselamatan. Jadi dalam baptisan unsur kepercayaan sangatlah penting. Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang akan mendapatkan baptisan kudus dan memperoleh keselamatan. Jadi walaupun kita dibaptis tapi hati kita masih ragu-ragu, ya kita belum mendapatkan baptisan kudus. Kita hanya dibaptis secara praktik, tapi hati kita belum mendapatkan baptisan yang kudus, hanya sebagai formalitas orang Kristen saja. Lalu yang terakhir ada baptisan percik atau baptisan selam. Sejak beberapa waktu lalu banyak terjadi perdebatan di antara gereja-gereja mengenai cara baptisan mana yang paling alkitabiah. Namun Alkitab tidak pernah memberikan penekanan bagaimana cara pembaptisan yang benar. Tapi Alkitab lebih menekankan kepada arti baptisan yang sebenarnya. Yang terpenting itu bukan cara dibaptis, maupun cara selam, mau cara percik, tapi bagaimana kita memaknai baptisan itu sendiri. Jadi semua, terkhususnya adik-adik yang melihat video ini, semoga tidak ada lagi perdebatan antara bagaimana cara baptisan yang benar. Mau dibaptis selam, mau dibaptis percik, atau mau dicelup-celup, kata dosen saya. Itu tidak penting, yang penting bagaimana kita memaknai baptisan itu sendiri.
Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom.